Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Fitrotunaja dengan NIM 24080560062, mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Pendidikan Matematika UIN Wali Songo Subang. Di sini saya akan memenuhi tugas ilmu pendidikan Islam, yaitu dengan menjelaskan 5 ayat Al-Quran dan 5 hadis tentang pendidikan. Nah, yang pertama yaitu ada surat Al-Taubah ayat 132 yang berbunyi, "Wa kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Artinya yaitu tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi dan tidak bersama Rasulullah untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kewajiban jihad dan menuntut ilmu. Tafsir Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan pentingnya tafakur fiddin atau memperdalam agama dan kewajiban berdakwah serta membimbing masyarakat agar tetap berada di jalan yang benar. Nah, makna pendidikan dari ayat ini yaitu 1. Menekankan pentingnya menuntut ilmu agama secara mendalam, yaitu tafakur fiddin. Nah, yang kedua itu menunjukkan bahwa pendidikan sebagai sarana untuk membimbing dan memperingatkan masyarakat. Yang ketiga yaitu menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk kemaslahatan umat. Yang kedua yaitu ada surat Al-Kahfi ayat 66 yang berbunyi, "Qala lahu Musa hal atabuka ala anta alimani mimma ulimta rusyda." Yang berarti, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar dari apa yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk? Tafsir Al-Sa'di menafsirkan bahwa Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar dari apa yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?" Ini menunjukkan keinginan Musa untuk memperoleh ilmu yang benar dan petunjuk yang hakiki dari Nabi Khidir yang telah diberikan ilmu khusus oleh Allah SWT. Nah, makna pendidikan dari ayat ini yaitu menunjukkan bahwa sikap rendah hati dan keinginan belajar dari guru yang lebih berilmu. Yang kedua, yaitu menunjukkan bahwa pendidikan adalah proses mengikuti dan belajar dari orang yang lebih ahli. Nah, yang ketiga yaitu menunjukkan pentingnya belajar dari orang yang lebih berilmu agar mendapatkan petunjuk yang benar. Surat yang ketiga yaitu surat Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi, "Wa'allama Adama asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala attabi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin." Yang artinya, dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Kemudian, dia memperlihatkannya kepada para malaikat, "Saya berfirman, sebutkan kepadaku nama-nama benda ini jika kamu benar." Nah, tafsir Al-Jalalain menafsirkan bahwa Allah menanamkan pengetahuan tentang nama-nama segala sesuatu ke dalam hati Nabi Adam, lalu memperlihatkan benda-benda tersebut kepada para malaikat dan berkata, "Sebutkan kepadaku nama-nama benda ini jika kalian benar." Ini sebagai teguran atas klaim para malaikat bahwa mereka lebih layak menjadi khalifah karena pengetahuan mereka. Dengan peristiwa ini, Allah menunjukkan bahwa Adam memiliki kelebihan berupa ilmu yang tidak dimiliki para malaikat. Nah, makna pendidikan dari surat ini adalah pendidikan dimulai dari pengenalan dan penguasaan ilmu dasar, yaitu berupa nama-nama dan konsep. Nah, yang kedua yaitu Allah sebagai sumber ilmu pertama yang mengajarkan manusia. Yang tiga yaitu pendidikan adalah proses pemberian ilmu yang sistematis dan menyeluruh. Surat yang keempat yaitu surat Al-Isra ayat 36 yang berbunyi, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Yang berarti,
Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta penanggung-jawabannya. Tafsir Al-Muyassar menegaskan bahwa ayat ini mengingatkan agar tidak mengikuti sesuatu yang tidak diketahui secara pasti baik dalam keyakinan, perkataan, maupun perbuatan. Semua panca indera dan hati akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas apa yang dilakukan, didengar, dan diyakini. Nah, makna pendidikan yang terkandung pada ayat ini adalah menekankan pentingnya ilmu yang benar dan valid sebelum bertindak atau berucap. Yang kedua itu menunjukkan bahwa pendidikan harus membangun kesadaran akan tanggung jawab intelektual dan moral. Nah, yang ketiga yaitu tentang menunjukkan bahwa menuntut ilmu harus disertai dengan kejujuran dan kehati-hatian. Nah, yang kelima yaitu ada surat Shad ayat 29 yang berbunyi Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadakkaru ulul albab, yang berarti Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad yang penuh berkah supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menerangkan bahwa Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang penuh berkah dan rahmat. Kitab ini bukan hanya untuk dibaca secara lahiriah, tetapi untuk direnungkan dan dipahami maknanya secara mendalam. Makna pendidikan dari surat ini yaitu menunjukkan bahwa pentingnya tadabbur atau merenungi isi Al-Quran dan sebagai sumber pendidikan. Nah, yang kedua menunjukkan bahwa pendidikan mendorong manusia berpikir kritis dan reflektif. Yang ketiga itu menunjukkan bahwa Al-Quran adalah sumber utama ilmu dan hikmah. Nah, tulis kedua yaitu tentang 5 hadis yang menerangkan tentang pendidikan. Yang pertama, ada hadis tentang ilmu sebagai warisan terbaik. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi yang berbunyi An-Nabiyyu lam yatruk warasatan khairan minal ilmi, yang berarti Rasulullah tidak meninggalkan warisan yang lebih utama selain ilmu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Makna dari hadis ini yaitu ilmu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan harta sebagai warisan. Yang kedua yaitu menunjukkan bahwa pendidikan merupakan bentuk peninggalan yang manfaatnya terus mengalir. Yang ketiga yaitu menunjukkan bahwa ilmu memperkuat peradaban lahir dan proses pendidikan yang berkelanjutan. Hadis yang kedua yaitu hadis tentang kewajiban menuntut ilmu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang berarti menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Makna pendidikan dari hadis ini yaitu bahwa menegaskan bahwa pendidikan bukanlah pilihan melainkan kewajiban bagi setiap muslim. Yang kedua yaitu kata faridah menunjukkan urgensi belajar dalam Islam, bukan hanya dalam ilmu agama, tetapi juga ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan umat. Nah, yang ketiga, yaitu menunjukkan bahwa pendidikan menjadi fondasi untuk membangun masyarakat yang sadar, beradab, dan maju. Nah, hadis ketiga yaitu hadis tentang guru dan murid yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati hatta namlata fi hijriha wa hatta lahut la yusalluna ala mu'allamin nasil khairi, yang berarti sesungguhnya Allah, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semua di lubangnya dan ikan di lautan, semuanya mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Makna pendidikan dari hadis ini yaitu menegaskan tentang kemuliaan guru. Yang kedua yaitu menunjukkan bahwa pengajar ilmu mendapat keberkahan tidak hanya dari manusia, tapi juga dari makhluk lain bahkan yang tampak kecil dan remeh. Hadis yang keempat yaitu tentang doa bagi pencari ilmu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man salaka tariqan
yaltamis fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Yang artinya, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Makna pendidikan dari hadis ini adalah bahwa pendidikan mengandung motivasi spiritual dalam proses pendidikan. Yang kedua yaitu menunjukkan bahwa mencari ilmu adalah jalan menuju keberhasilan akhirat. Nah, yang ketiga yaitu menunjukkan bahwa proses belajar tidak hanya mendatangkan manfaat duniawi, tapi juga nilai ukhrawi. Nah, yang kelima yaitu hadis tentang penyampai ilmu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi an Abdullah bin Amr anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala balighu anni walau ayah, yang berarti sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis Imam Bukhari. Makna pendidikan dari hadis ini yaitu pendidikan bukan hanya soal mengumpulkan pengetahuan, tapi juga berbagi pengetahuan. Yang ketiga yaitu pendidikan membangun semangat literasi dan dakwah intelektual. Nah, yang ketiga yaitu pendidikan tidak harus menunggu menjadi ahli, tapi berbagi hal kecil yang benar dan bermanfaat adalah bentuk kontribusi nyata terhadap masyarakat. Sekian dari saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.